Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Banana Nagi Pisang Crispy. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Epi Komala dan teman saya Anita Widya Putri, Caroline Melani, dan Siti Hanimah. Kami dari kelas MN22G. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, analisis, dan juga kondisi perusahaan. Yang pertama ada latar belakang. Pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh lapisan masyarakat menyukai buah pisang karena rasanya, kemudahan dalam mendapatkannya, serta harga yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, kandungan gizi serta kalori yang tinggi membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsinya. Sektor industri termasuk usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan devisa. Lalu yang kedua ada analisis keadaan. Peluang usaha pada saat ini menjadi daya tarik bagi kalangan anak muda yang kreatif untuk melakukan usaha atau berbisnis di bidang kuliner. Salah satunya adalah usaha makanan pisang crispy yang bernama Banana Nagi. Banana Nagi adalah singkatan dari banana atau pisang yang bikin nagih. Usaha pisang crispy ini hadir pada tanggal 30 April 2024. Pisang crispy Banana Nagi adalah hasil dari olahan pisang menjadi gorengan pisang crispy dengan varian rasa yang berbeda-beda, yang beralamat di Jalan Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Usaha pisang crispy Banana Nagi memiliki 4 tenaga kerja yang terdiri dari 4 orang tenaga kerja dalam pertemanan di kuliah. Maka usaha pisang crispy Banana Nagi ini termasuk dalam kategori industri mikro. Usaha pisang crispy Banana Nagi yang sudah berdiri sejak pada tanggal 30 April 2024. Pada pemasaran dan promosinya, usaha pisang crispy ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan bekerja sama dengan Gojek dan GrabFood untuk mempermudah pelanggan dalam membeli produk ini. Selanjutnya ada filosofi perusahaan. Jika di dapurmu terdapat bahan berupa pisang, tepung, air secukupnya, dan minyak goreng, maka apa yang bisa kamu buat? Hampir pasti bagi sebagian besar orang termasuk kamu mungkin akan menjawab pisang goreng. Ada yang menggunakan metode tebakan saja dan sebagian besar menggunakan pengalaman untuk memprediksi bahan-bahan tersebut mau dijadikan apa. Bagi yang memiliki pengalaman empiris melihat dan sering mengonsumsi jajanan gorengan, maka pikiran mereka pasti membuat pisang goreng dan memutuskan untuk mengatakan pisang goreng dengan sangat yakin dan pasti. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama usaha Banana Nagi, pemilik usaha Epi Komala. Awal didirikan pada tanggal 30 April 2024. Lokasi usaha Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Nomor telepon 0857 1622 8041. Website perusahaan Banana Nagi. Email perusahaan bananagi@gmail.com dengan akun media sosial @banananagi_. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, yaitu Epi Komala. Ada manajer pemasaran, Siti Hanimah. Selanjutnya ada manajer produksi, Anita Widya Putri. Dan selanjutnya ada manajer keuangan, Caroline Melani. Selanjutnya ada logo perusahaan, yaitu Banana Nagi, pisang crispy, lezat, manis, dan bikin nagih. Selanjutnya yaitu penyusunan PMTS. Yang pertama yaitu misi. Misi kita yaitu menjadikan pisang crispy sebagai makanan favorit masyarakat dengan inovasi baru dan berbeda. Selanjutnya ada misi. Misi kita yaitu membuat makanan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima di berbagai kalangan.
Yang kedua, menyediakan makanan ringan berkualitas dengan harga murah. Yang ketiga, melakukan inovasi pada produk makanan ringan sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan jangka pendek, menjual pisang crispy dengan harga murah dan berkualitas. Yang kedua, tujuan jangka menengah, menambahkan variasi rasa dan topping pada pisang crispy. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, membuat cabang di tempat lain dan menjual secara online. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan, khususnya mahasiswa, anak sekolah, maupun karyawan swasta, mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya ada penentuan IPAS. Yang pertama ada kekuatan. Kesatu, mempunyai cita rasa yang ciri khas. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, pelayanan yang baik dan cepat. Yang keempat, sudah memiliki branding. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan. Pertama, variannya hanya beberapa. Kedua, penyajiannya kurang menarik. Dan ketiga, tidak tahan lama di suhu ruang. Selanjutnya yaitu penentuan EVAS. Yang pertama, peluang. Kesatu, usaha kita bisa membuka cabang. Yang kedua, pemesanannya bisa melalui online dan offline. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual usaha serupa. Yang kedua, pisang utuhnya tidak tahan lama. Yang ketiga, masyarakat yang bosan dengan produk pisang. Selanjutnya ada titik koordinat, yaitu total internal memperoleh 1,7, total eksternal memperoleh 0,9. 1,7 dikurangi 0,9 yaitu 0,8. Dengan melihat kuadran SWOT di samping, maka posisi Bananagi berada pada kuadran 1. Hal ini menunjukkan bahwa Bananagi berada pada posisi agresif. Dan secara keseluruhan, Bananagi dapat mengembangkan usahanya dengan strategi pertumbuhan. Untuk mencapai hal ini, tentunya Bananagi perlu menyusun langkah dan menetapkan keputusan strategi yang dapat sehingga mampu mengembangkan secara maksimal. Selanjutnya ada matriks SWOT. Yang pertama, strategi SO. 1. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Yang kedua, memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasarannya yang efektif. Yang ketiga, menyediakan berbagai varian rasa dan topping. Yang keempat, mempertahankan posisi harga yang relatif terjangkau untuk sasaran pasarnya. Yang kedua, ada strategi WO. Yang pertama, melakukan berbagai inovasi dalam penyajian. Yang kedua, mempertahankan kualitas rasa dan pelayanannya. Yang ketiga, ada strategi ST. 1. Menjalankan strategi rencana bisnis, promosi, dan pemasaran secara menyeluruh melalui media sosial. Yang kedua, menambahkan inovasi baru dan menjual produk selain pisang, yaitu cemilan yang lain. Yang keempat, strategi WT. 1. Mengembangkan strategi promosi yang efektif melalui berbagai media sosial agar mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, memenuhi keinginan yang dibutuhkan konsumen dengan mengacu pada kualitas rasa dan pelayanan. Untuk kesimpulannya, usaha pisang crispy Bananagi mencerminkan visi untuk menjadikan pisang crispy sebagai makanan favorit masyarakat dengan inovasi baru dan berbeda. Misi usaha meliputi membuat makanan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima berbagai kalangan, menyediakan makanan ringan berkualitas dengan harga murah, dan melakukan inovasi pada produk makanan ringan sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Meski memiliki kekuatan, mempunyai cita rasa yang ciri khas, harganya terjangkau, pelayanan yang baik dan cepat, dan sudah memiliki branding. Bananagi juga diharapkan pada kelemahan seperti variannya hanya beberapa, penyajiannya kurang menarik, dan tidak tahan lama di suhu ruang.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.